Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi khalaqal insana wa 'allamahul bayan wa anzalahul Qur'an wa ja'alahu hudan wa rahmatan wa sifaan wa mau'izatan lil ladzina dzil iman. Summa salatu wassalamu ala Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam khairil anam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan wal iman. Laqad qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa shifaa'un wa rahmatun lil mu'minina wa la yazidud dhalimina illa khasyara. Shadaqallahul azim. Yang artinya, dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, dan tidaklah kami turunkan Al-Quran kecuali sebagai obat dan rahmat bagi orang-orang yang beriman. Dan tidaklah Al-Quran itu akan menambah bagi orang-orang yang zalim kecuali hanya kerugian. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Siswa sekalian, alhamdulillahirabbil alamin. Puji dan syukur mari kita haturkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, karena atas nikmatnya pula kita bisa bertemu pada kesempatan kali ini. Oleh karena itu mari kita syukuri nikmat tersebut dengan mengucap hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Salatullah wa salamuhu mudah-mudahan tetap terlimpah dan tercurah kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dengan harapan mudah-mudahan kita di hari yaumul kiamat nanti kita diaku sebagai umatnya dan termasuk golongan orang-orang yang mendapat syafaat atau pertolongan. Amin amin ya rabbal alamin. Siswa sekalian, pada akhir-akhir ini atau bulan Ramadan ini, kalau kita mencermati baik di kota, di desa, di pegunungan, di arai maupun di lembah dan di perbukitan, di sana kita akan mendengar lantunan ayat-ayat Allah melalui orang-orang yang beriman. Di sana akan terdengar bacaan-bacaan Al-Quran di mana-mana. Siswa sekalian, hal ini bukanlah hal yang aneh, karena memang Al-Quran itu merupakan kalamullah yang suci, yakni firman Allah yang suci, yang diturunkan oleh Zat yang Maha Suci, yakni Allah Subhanahu wa ta'ala, juga melalui malaikat yang dipilih oleh Allah, yakni malaikat Jibril, sehingga dia mendapat sebutan Ruhul Qudus, yakni ruh yang suci. Kemudian dia akan diterima oleh makhluk yang Maha Suci yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, yakni Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketika kita mau membacanya saja, kita harus dalam keadaan suci atau dalam keadaan taharah. Dan lebih utama lagi, tempat yang kita pilih pun harus tempat-tempat yang suci. Ini semua menunjukkan bahwasanya Al-Quran memang sesuatu yang sangat mulia dan suci. Jadi barang siapa yang memuliakan barang yang dimuliakan oleh yang Maha Mulia, yakni Allah Subhanahu wa ta'ala, maka ia pun akan ikut mulia. Siswa sekalian, Al-Quran yang Maha Mulia ini, kalau kita mau mencermati, ia memiliki beberapa keistimewaan yang sangat luar biasa. Bagi siapa yang mau membacanya saja, mau mendalami, apalagi
sampai ia mengamalkannya. Rasulullah Muhammad SAW sendiri menegaskan, pertama, Al-Quran itu memiliki keistimewaan, yakni dia akan memberikan syafaat atau pertolongan bagi siapa saja yang membacanya. Rasulullah Muhammad SAW bersabda, Iqra'ul Qur'an, fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabi. Bacalah oleh kamu sekalian akan Al-Quran, karena ia akan datang di hari kiamat dan akan memberikan pertolongan kepada siapa yang membacanya. Sungguh suatu yang sangat luar biasa. Oleh karena itu siswa sekalian, Al-Quran tidak harus kita samakan dengan Quran atau buku-buku yang dibikin oleh manusia. Ia merupakan kalam suci dan ia akan memberikan pertolongan bagi siapa saja yang gemar dan suka membacanya. Oleh karena itu siswa, jangan bosan-bosan untuk belajar agar bisa membaca Al-Quran. Bagi yang sudah bisa membaca, tolong ditingkatkan untuk menghafal dan memahami makna dan isinya, kemudian mengamalkan dalam kehidupan sehari-hari. Sehingga Rasul pun mengatakan, khairukum man ta'allama al-Quran wa 'allamahu. Sebaik-baik kamu adalah orang yang belajar dan mengajarkan Al-Quran. Sebaik-baik kamu, artinya di antara manusia yang ada di muka bumi ini, yang terbaik adalah orang yang belajar dan mengajarkan Al-Quran di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Siswa sekalian, kemudian keistimewaan Al-Quran yang kedua, siapa yang membaca satu huruf dari Al-Quran ini akan mendapat satu kebaikan, dan satu kebaikan ini akan dibalas oleh Allah menjadi 10 kebaikan dan akan dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan lipatan yang tidak terhitung. Sebagaimana yang disabdakan oleh Rasulullah SAW, man qara'a harfan min kitabillah falahu hasanatun. Barang siapa yang membaca satu huruf saja dari Al-Quran, maka dia akan mendapat satu kebaikan. Wal hasanatu bi asri amsalihha, dan satu kebaikan ini akan dibalas menjadi 10 kebaikan. La aqulu alif lam mim harfun, bal alifun harfun, wal lamun harfun, wa mimun harfun. Bukanlah perkataan alif lam mim itu satu huruf, tidak, tetapi alif harfun, alif sendiri sudah satu huruf, wal lamun harfun, dan lam itu satu huruf, wa mimun harfun, dan mim itu satu huruf. Coba bayangkan berapa banyak huruf yang kita baca ketika kita membaca surat Al-Fatihah, ketika kita membaca surat An-Nas, atau membaca surat-surat yang lain dari Al-Quran. Berapa banyak kebaikan yang Allah limpahkan kepada kita, sungguh luar biasa. Nah, oleh karena itu siswa sekalian, biasakan kita membaca Al-Quran di dalam hidup sehari-hari ini. Biasakan kita membaca Al-Quran dimanapun kita berada, di rumah, di masjid, atau di tempat-tempat lain. Syukur kalau kita punya yang namanya HP, kita isi dengan murotal Al-Quran, sehingga HP yang kita miliki nanti lebih bermanfaat dan berguna. Kemudian yang keistimewaan yang ketiga kalinya, bahwasanya siapa yang memuliakan Al-Quran, ini akan pula dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang yang memuliakan orang yang membaca Al-Quran, orang yang memuliakan ahli Al-Quran atau orang yang hafal Al-Quran, ini akan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan akan dimasukkan kepada surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebaliknya, barang siapa yang menghinakan orang yang hafal Al-Quran, orang yang membaca Al-Quran, maka Allah pun akan menghinakan. Sebagaimana Rasulullah Muhammad SAW bersabda di dalam sebuah hadisnya, ketika itu Rasulullah Muhammad SAW bersama-sama dengan sahabat yang bernama Abu Hurairah dan sahabat-sahabat yang lain. Kemudian Rasulullah Muhammad SAW mengatakan, wahai sahabat, apakah kamu tidak kepingin ketemu dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala? Tentu sahabat ini akan menjawab semuanya. Mereka akan menjawab, kepingin. Kenapa?
karena ketemu dengan Allah berarti dia akan masuk kepada surganya Allah. Kemudian para sahabat juga bertanya, bagaimana cara agar kita bisa ketemu dengan Allah Subhanahu wa ta'ala itu tadi? Benar Rasul mengatakan, ya Abu Hurairah akramu, ya Rasulullah, ya Abu Hurairah. Kemudian Rasulullah Muhammad SAW mengatakan, man kana yarjulika Allah falyukrim ahlullah fid dunya. Barang siapa yang kepingin ketemu dengan Allah Subhanahu wa ta'ala, maka hendaknya ia memuliakan keluarga Allah di dunia ini. Kemudian sahabat juga pada heran, ya Rasulullah, hal indallah azza wa jalla fid dunya ahlun. Adakah Allah Subhanahu wa ta'ala itu memiliki keluarga di dunia ini? Faqala, maka Rasul menjawab, na'am, ada. Jadi keluarga Allah ini ada di dunia, ahli Allah ini ada di dunia. Man wa ya Rasulullah, siapa itu ya Rasul? Siapa itu wahai utusan Allah? Dijawab oleh Nabi, ahlullahi fid dunya alladzina yaqra'una al-Qur'an. Ahli Allah di dunia adalah orang-orang yang membaca Al-Qur'an. Faman akramahum faqad akramahullah wa adkhalahul jannah. Barang siapa yang memuliakan orang yang membaca Al-Qur'an, maka dia akan dimuliakan oleh Allah dan akan dimasukkan kepada surganya Allah. Faman hanahullah faqad hanallahu lahu wa adkhalan nar. Barang siapa yang menghinakan, menyembelihkan orang-orang yang membaca Al-Qur'an, maka ia pun akan dihinakan oleh Allah dan akan dimasukkan kepada nerakanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Na'udzubillah, semua na'udzubillah. Oleh karena itu saudara sekalian, kalau kita belum bisa membaca, mari kita belajar. Mumpung kita masih diberi kesempatan berupa umur panjang, masih muda, masih sehat. Kemudian yang kedua, kalau kita belum bisa membaca Al-Quran dengan lancar, janganlah kita menghina kepada Al-Quran. Kita muliakan siapapun mereka yang membaca, bagaimana pembacaannya. Oleh karena itu kita berharap mudah-mudahan siswa SMP Negeri 1 Kare khususnya bisa membaca Al-Quran semuanya dengan baik dan lancar, dengan harapan kelak nanti di hari kiamat kita akan mendapat syafaat daripada Al-Quranul Karim itu sendiri. Demikian yang bisa Bapak sampaikan, mudah-mudahan ada manfaatnya, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.